Sekarang kita dihadapkan dengan berbagai macam fitnah. Salah satunya adalah ada orang atau golongan yang ingin mengkaburkan, bahkan mengibtol nasab dzurriyyah, dan ini sangat ramai sekali dibicarakan sekarang Habib. Kami ingin bertanya langsung kepada Habib, bagaimana pendapat Habib tentang hal ini? Orang kalau membahas fikih itu harus tahu qawaid fiqhiyah, kaidah fikih, dan harus sesuai dengan kaidah fikih. Orang kalau membahas nahwu itu harus tahu kaidah nahwu. Begitu segala satu hadis juga begitu. Kaidah hadis, qawaidul hadis. Orang kalau bahas nasab harus tahu qawaid itsbatun nasab. Apakah ada di kaidah nasab itu harus kitab sezaman? Oh, ini loh pentingnya ilmu nasab ya. Silsilahnya Habib itu sampai kemana? Akhirnya saya telusuri itu, Pak Yai. Terputus selama 650 sampai 700 tahun. Tidak ada kabar berita yang akurat dari pakar nasab dunia. Habib, ini pondok pesantren ini dimulai dari tahun berapa nih? Oh, tahun berapa ya? Kita sebetulnya tidak pernah punya niatan untuk buat pondok, karena saya tak pernah mondok, karena saya tak pernah mondok, nggak ada niatan untuk mondok. Dan memang belajarnya saya sih belajar seadanya, memang belajarnya saya sih belajar seadanya. Kalau kan makruh itu kalau ditinggalkan mendapatkan pahala, kalau tidak ditinggalkan tidak, kalau dilakukan mendapat dosa, kan begitu ya. Pusing tidak, kalau dilakukan mendapat dosa, kan begitu ya. Ini udah bodoh, goblok, tolol, sok pintar, padahal goblok, padahal bodoh, padahal tolol. Makruh sebuah himbauan dari Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan perkara tersebut, tapi himbauan tersebut bukan sesuatu yang jazm, bukan sesuatu yang kuat ya. Dalam artian kita dihimbau untuk meninggalkan perbuatan tersebut, namun ketika seseorang mengerjakan perbuatan itu tidak mendapatkan dosa. Karena kalau orang bahas nasab kemudian dibawa kepada nasabah, orang ahli nasab, berhenti. Oh, Ibn Hajar mengatakan begini, udah. Oh, Sakhawi menyatakan begini, oh ya sudah, berhenti. Ibn Hajar sebetulnya keliru begini loh. Ini kira-kira apa ini? Tidak ada ilmu ini, gitu loh. Sejak peristiwa wafatnya Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat yang oleh para habib diklaim sebagai Al-Muhajir itu selama 650 tahun itu nggak ada kitab nasab, kitab sejarah, atau bakot yang mencatat keberadaan anaknya Imam Ahmad yang bernama Ubaidillah atau Abdul atau Ubed, itu nggak ada. Kan makruh itu kalau ditinggalkan mendapatkan pahala, kalau dilakukan mendapat dosa, kan begitu ya. SMA itu saya setengah tahun aja ya, 6 bulan aja, dan saya keluar. Tapi alhamdulillah Allah takdirkan sampai ini terjadi semuanya, seadanya bodoh. Orang-orang itu semuanya kita bandingkan dengan Syekh Yasin Al-Badangi, dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, dengan yang baru-baru aja lah, Ki Hasim Asy'ari, Ki Khalil Bangkalan, Ki Khalil Sidogiri, yang ada di sini Kiai As'ad Asem Bagus. Misalnya kita bandingkan aja, ini model begini, ini model begitu, milih dia. Keberadaan Ubaidillah itu akhirnya digunakan ya oleh anak cucu dari leluhurnya Ba'alawi setelah 650 tahun, dompleng nyantol sampai nyambung ke Ubaidillah bin Ahmad Al-Abah. Sebagai orang berilmu nggak mau ngeladeni, Pak. Kenapa? Orang yang nggak punya ilmu itu tambah kurang ajar nanti kalau diladeni. Akhirnya Imam Sakhawi, kau itu di kuburannya katanya ngomong sama Imam Sakhawi gitu, wi. Lah ini kurang ajar ini.
secara resmi diakui walaupun dalam bentuk catatan pinggir, catatan santri ta'liqat atau ta'alik, lalu dicantumkan di dalam kitab Tuhfatut Thalib bi Ma'rifati Man Yantasibu ila Abdillahi Abi Thalib, itu abad 10 Hijriyah. 996 wafatnya Imam Muhammad As-Samarqandi Al-Madani. Ini membuat kegaduhan. Pertanyaannya, apakah mereka ahli nasab? Enggak. Berbicara nasab, menyalahkan ahli nasab. Oh, hebat enggak? Ini dari kalangan nasabah atau pakar nasab eksternal Alawi, Habib-Habib yang ada di seluruh dunia. Robitu Alawiyah, Robitu Alawiyah. Robitu Alawiyah nggak ngeladeni inti, nggak ngeladeni kamu. Inti kalau datang kepada kami layani. Tapi kalau kami mau ditaruh ada di panggung, ada apa? Kalau dari ahli torekoh, pakar tasawuf internal mereka, yakni dari keturunannya Habib Abdurrahman As-Segaf memiliki anak yang bernama Habib Abu Bakar As-Sakron. Abu Bakar As-Sakron memiliki anak yang bernama Ali. Itu menerbitkan satu kitab tasawuf yang bernama kitab Libasul Khirqah Al-Aniqah, yang mencatat bahwa leluhurnya itu keturunannya Ubaidillah bin Ahmad Al-Abbah An-Nafat. Nyantol, padahal sebenarnya tidak. Tidaknya di mana? Pertamanya itu Ubaid bin Ahmad bin Isa, nama leluhurnya Abdurrahman As-Segaf itu. Lalu dirubah menjadi Ubaidullah dari asli nama Abdullah yang ditazwir li tawaddu'ihi. Alasan tawaddu, kan taswir itu kan alasan untuk merendahkan diri dan mengecilkan dirinya. Lalu dari wakot fahimtu, asumsi, interpretasi, kesimpulan dari Habib Ali diamini oleh pakar-pakar nasab internal dan eksternal setelahnya. Eksternal setelahnya diantaranya yaitu tadi pengarang kitab Tuhfatut Thalib, Sayyid Muhammad As-Samarqandi Al-Madani. Kalau yang An-Nafah Al-Ambariyah itu lebih tua lagi, 880, cuma tidak sama, karena Bani Alawi itu bukan keturunannya Alwi bin Ubaidillah yang menjadi leluhurnya Bani Alawi yang tergabung dalam Robitoh Alawiyah di Indonesia ini. Tetapi Bani Abi Alawi itu anaknya Jadid. Jadid ini bin Ahmad bin Isa langsung, atau Jadid anaknya Abdullah. Abdullah dalam As-Suluk ini difahami sebagai Ubaidillah oleh Habib Ali yang berasal pertamanya Ubaid dulu. Ubaid bin Ahmad bin Isa masuk ke Bani Al-Ahdal, Ubaid bin Isa bin Alawi bin Muhammad bin Himham bin Aun bin Musa Al-Kazim bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib wa bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW. Jadi kalau dihitung menurut internal sejarawan lokal Ba'alawi, tapi bukan pakar nasab sebenarnya, Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Segaf itu 550 tahun sepi, sunyi, nggak ada kitab manapun yang menyebutkan nama anaknya Imam Ahmad yang bernama Abdullah atau Ubaidillah. Kalau yang di Sajarah Mubarakah abad 6 Hijriyah itu 3, Muhammad, Ali, dan Husain, tanpa Abdullah atau Ubaidullah atau Ubaidillah. Di Ibnu Inabah dalam kitab karya tiga karya kitabnya itu pun nggak menyebutkan nama selain Muhammad bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq itu. Jadi kalau kita tarik ke belakang setelah abad 10 Hijriah itu memang
semakin masif ahli sejarah dan pakar-pakar nasab yang menukil pendapat fakot fahimtunya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron dalam kitab Al-Burqah Al-Musiqohnya itu. Ditulis secara terus-menerus, ya, dinukil, disalin, dinukil, dibuatlah satu manuskrip, akhirnya semakin menguat di abad-abad 13 dan 14 Hijriah, bahkan sampai sekarang ini. Jadi kalau menurut data manuskrip dan data kitab cetak yang ada sejak abad sebelum Imam Ahmad lahir itu memang nggak tercantum, ya, nggak tercantum, sampai 650 atau 700 tahun itu. Jangka waktu yang begitu lama kan tidak mungkin, gitu, tidak mungkin, karena ahli atau pakar nasab itu selalu teliti dan jeli di setiap masa. Walaupun berpindah misalkan dari Irak ke Yaman sekalipun itu tetap akan dicatat, baik yang berada di Yaman sendiri ataupun yang berada dari tanah asalnya di Irak, Basrah atau Baghdad itu. Begitu lamanya, sepi sunyi dari pencatatan dalam kitab-kitab nasab yang ada. Kalau sekalian kitab nasab itu nggak ada semua, itu nggak apa-apa. Kitabnya ada, tapi sosoknya itu yang nggak ada. Jadi itu dari jeda ratusan tahun ini yang jadi sama dengan zaman Hayam Wuruk sampai sekarang. Majapahit tiba-tiba saya mengaku saya ini cucu dari Prabu Hayam Wuruk misalnya. Buat sendiri silsilah saya sampai ke atas sajarah, ya, sampai pohon akar, lalu saya mengaku-ngaku. Kan jenengan ragu, minta bukti kepada saya kan harus memperlihatkan bukti, terus saya nggak mampu melihatkan buktinya, kan masa jangan harus tak wajibkan untuk percaya saya keturunan Prabu Hayam Wuruk, kan nggak bisa. Saya harus menghadirkan manuskrip secara muttasil atau tersambung, ibarat periwatan hadis.